Tapi hasibah ada dua maknanya. Kalau hasibah, yahsabu itu mengira. Hasibah, yahsibu, hisab, menghitung. Ya, hasibah juga failnya, mudhari'nya beda. Yahsabu, yahsabu, ya, itu mengira. Tapi yang kemudian ketemu kata hisab itu menghitung. Wa am lil intiqal min kalamin ila akhar. Ini udah balaghah. Am artinya atau. Tapi ada makna yang terkandung lagi di dalamnya, yaitu berpindah dari satu kalam ke kalam yang lain. Bermakna bal. Bahkan di sini maknanya bal. Am. Wa hamzatul istifham. Am hasibta, ada hamzah istifham yang tak disebut. Aam, apakah? Ai bal ahasibta. Akan tetapi, apakah engkau mengira? Wal khitab fi zahir lin nabi. Engkaunya maksudnya nabi. Wal muradu bihi kullu mukhatab. Tapi yang dimaksud adalah kita semua. Am hasibta anna ashabal kahfi, itu kurang lebih. Al kahfi al ghar awin nakbu al muttasa fil jabal. Nakbu sama apa namanya, dataran yang luas di gunung. Masuk gua, guanya luas. Ya, nggak seperti gua Hiro. Masuknya aja nunduk. Warrokim lauh hajari. Lauh papan. Papan batu. Kutibat fihi asma'uhum wa ansabuhum. Di sana ada tulisan nama-nama mereka dan nasab mereka. Wakilah, ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Raqim nama gunung. Di mana? Di Gunung Raqim. Awil Wadi, nama lembah. Allazi fihi kahfuhum. Lembah, di sana ada gua. Di gua ada dinding. Dindingnya tertulis nama dan nasab mereka. Kanu min ayatina ajaba. Kanu fi qissatihim min jumlati ayatina mahallat ma mahallat ta'ajjub. Kanu mereka merupakan bagian min ayatina. Ya, kanu mereka maksudnya kisah mereka. Merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Aikanu ajaba duna bakil ayat au ajabuha. Mereka, yakni kisah mereka, itu sangat mengagumkan. Tidak seperti tanda-tanda yang lain. Artinya paling mengagumkan. Nah, padahal semua ayat Allah mengagumkan. Tetapi dipandang oleh masyarakat, kisah Ashabul Kahfi lebih mengagumkan. Dia belanja ke pasar, uangnya udah 309 tahun yang lalu. Oh, aneh. Ya. Awa ittakhazahu ma'wan. Awa artinya
Dia menjadikannya tempat, makwa tempat. Awa pada mulanya artinya pergi, tempat pergi ya makwa. Ada jannah namanya jannatul makwa. Nabi Nuh panggil anaknya si Kan'an yang lagi tenggelam. Ya Bunayyar kam ma'ana. Dia jawab sa'awi itu dari awal. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke gunung yang bisa menyelamatkan saya dari banjir ma' air. Nah ini juga ketemu. Awa ittakhazau ma'. Al-fityah jam'u fakta. Fityah. Fityah namanya fi'lah. Jam'u qillah. Jamak yang maknanya sedikit. Sedikit dimaksud tidak lebih dari 10. Oleh karena itu, wakal buhum saminuhum. Dugaan terbanyak ada 7. Yang kedelapannya kambing. Kambing, anjing. Iya. Wahuwa syab al-kamil. Pemuda syab. Tapi kalau pakai fata, kamil. Pemuda yang sempurna. Pikirannya, tindakannya. Nah, pemuda yang udah dewasa. Wahum fityatun. Coba dinaikin. Wahum fityatun minal ashraf. Mereka sekelompok pemuda yang tergolong terhormat karena akhlaknya, karena prinsip pendiriannya. Ashraf dari kata syarif, mulia. Aradahum Dikyanus ala syirki. Penguasa raja namanya Dikyanus menginginkan mereka, si pemuda itu syirik, ikut keyakinan penguasa. Ya udah kita cerita Firaun sama sekarang cocok. Ini cerita Dikyanus juga gitu. Kalau dulu cuma beberapa pemuda yang diinginkan syirik karena yang lain udah syirik semua. Nah sekarang semua umat mau dibikin syirik, ya. Jadi nggak menyembah Allah tapi menyembah uang, syirik, menyembah partai. Pak Abau, mereka nggak mau, waharobu lari ilal kahfi. Sekarang nggak lari, nawarin, ajak-ajak dong gitu. Bilang sama PKB. Khaifin ala imanihim, takut terhadap bahaya mengancam iman mereka min qaumihimil kufar, ancaman yang datang dari kaum mereka, bangsa mereka yang kafir. Miladunka min kibalika, dari sisimu rahmah tuji bulanal maghfirah war rizqa wal amna minal adu. Miladunka rahmah, kasih sayang. Maksudnya apa itu? Ampunan. Khawatir tindakannya salah, maka dosa. Kemudian dia mengharap dari sisinya ampunan. Apalagi yang dikandung oleh kata rahmah, rizki. 309 tahun, nah dia tetap nggak lapar. Itu rizki, nggak harus makan. Wal amni, rasa aman dari musuh. Wahayyi, yakni yasir, mudahkan, siapkan. Wa aslut tahiyah ihdasu hayati syai'. Asalnya tahiyah itu ihdas, menciptakan kesiapan sesuatu. Maka hayi, siapkan. Maka ketika disiapkan urusan jadi mudah gitu. Ya, maka maknanya yasir.
Rosyada hidayah ila tariqil musil lil matlub. Petunjuk ke jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Rosyada. Wal makna hayyi lana minal amril ladzi nahnu alaihi min mufaraqatil kuffar tariqan nasiru bihi rasyidin muhtadi. Ayatnya hayyi lana min amrina rosyada. Maksudnya, ya Allah siapkan buat kami terkait urusan kami, di mana kami harus memisahkan diri dari orang kafir. Apa siapkan? Toriqon, jalan. Ya, jalan. Mudah-mudahan nih dipaham Anis doanya begitu. Siapkan jalan ya Allah. Nasiru bihi, sehingga kami jadikan jalan itu sebagai sikap tindakan prosidin. Jadi sesuai petunjuk muhtadin. Au ij'al amrona kullahu rasyada. Atau jadikan semua urusan kami ini, kami meninggalkan, menjauhi diri dalam rangka mengamankan iman, terus berada di gua selamat. Semuanya adalah petunjuk. Itu namanya. Ij'al amrona kullahu rasyada. Terus Allah langsung mengijabah. Fatorobna ala azanihim. Ay asma'ihim. Apa ini kok? Apa Pak ini? Habis hamil. Oh ya, anamna. Fatorobna ala azanihim artinya kami sumbat telinga mereka. Maksudnya anamnahu nauman sakilan. Kami tidurkan mereka dengan nyenyak. Sakilan berat. Wah, tidurnya berat. Bihaisulah yasma'un. Sehingga mereka tak dengar. Wa asluhu dorobna ala adhanihim hijaban yamna'u simak. Pada mulanya artinya kami sumbat telinga mereka dengan tutupan yang menghalangi pendengaran. Sini adada bermakna makdudah. Sinin dari sinun. Sinun, sinin. Bertahun-tahun. Iya. Terus ya, kan? Terus Sudah, Ustaz. Sudah. belum di sini mau belum sampai. Terus belum. Iya, semua bangkitnya bangkitkan kami bangunkan. 5 musyahadah agar kami tahu ilmu musyahadah secara kasat mata. Ayul hizbaini, dua kelompok farikain al-mukhtalifain yang berbeda pendapat tentang mereka. Au min ghairihim, ya, fi muddati labsihim. Kami bangunkan mereka agar kami bisa melihat secara kasat mata, secara faktual. Apaan yang dilihat? Dua kelompok yang berbeda pendapat terkait masa tidur menginap mereka. Siapa dua kelompok? Wahumal hizbul qail, di antaranya ada kelompok yang berkata
labisna yauman au ba'da yaum. Paling beberapa hari saja. Bagi setengah hari kita nginep. Kata mereka, ini masih kelompok maksudnya mereka. Satu sama lain dibangunin, berapa lama kita tidur? Yang satu bilang paling setengah atau satu hari. Wal hizbul qail rabbukum a'lamu bima labistum. Tuh, dua kelompok ini jelas. Di kalangan mereka sendiri. Tuhan kalian lebih tahu. Dia nggak mau menduga-duga. Tuhan kalian, Allah lebih tahu terkait berapa lama kalian nginap. Ahsa fi'il madi au af'ala bimakna al-bato. Ahsa menghitung. Menghitung dimaksud lebih tepat. Ya, berapa lama sebenarnya. Tuh. Maka sensus penduduk itu bahasa Arabnya ihso. Ihso usukan. Ahso lima labisu lilabsihim. Namanya masdariyah. Lebih tahu secara tepat berapa lama nginapnya mereka. Amada ghayat. Secara ghayat artinya ujung, puncak. Ya. Wamudah, durasi. Laha, nginap mereka haddun. Yaitu batas tepatnya yaitu Allah. Baru kata Allah, nahnu nakussu nukhbiruka ya Muhammad bil haq. Kami informasikan, ceritakan kepada engkau ya Muhammad bil haq dengan benar, bisidqi dengan benar. Fityatun subban jam'u fatan, pemuda. Warobatna ala kulubihim. Kami ikat hati mereka. Kawainahum, kuat ikatan mereka. Ala qaulil haq, terhadap informasi yang benar. Was-sabr, diikat juga dengan kesabaran. Ala hijril waton, untuk meninggalkan tanah air. Tekad jadi. Ayo kita berangkat. Wal ahli dan keluarga, wal mal dan harta. Izqamu, kapan itu? Baina yaday mulkihim, ketika mereka berhadapan dengan raja. Baina yaday malik, ini baca. Malikihim, raja mereka. Siapa? Dakyanus atau Dikyanus Al-Jabbar, yang diktator. Waqad amarahum bisujud lil asnam. Si raja menyuruh mereka untuk menyembah berhala, sujud. Min dunihi, selain Allah. Syatoto ay qaulan za syatot. Syatoto artinya ba'idan, jauh. Jauh dari keyakinan mereka. Mereka yakin sebagai mukmin yang pantas disujudi Allah. Disuruh sujud sama berhala. Sama menteri kita itu sujud sama presiden. Ataunya menteri Kominfo, ya, yang apa namanya, bela-belain Fufu Fafa. Tuh coba. Ya. Kauman itu ya. Ai ifrat fil kufri. Dan syatoto, jauh, jauh dalam kekufuran. Berlebihan. Berlebihan sujud sama presiden. In da'auna ilahan ghairallah ala sabilil fardi liqaulis syatot. Artinya berlebihan ketika
kau ajak. Ya, inda'auna, kami ajak kepada Tuhan selain Allah sebagai atau dengan cara wajib fardu. Paksa. Fardu itu paksa. Bahasa fikihnya wajib. Ya, itu. Karena dengan cara yang jauh diterima akal liqauli syatat. Huwal kharij anil ma'kul. Tuh. Itu di luar akal sehat dan berlebihan. Fizulmi, kezoliman. Kalau dulu beneran dipanggil pemuda itu disuruh sujud. Kalau sekarang eh, lewat proses di mana kita sedang digiring bangsa ini untuk meninggalkan agama. Cuma tak terasa. Gimana tak terasanya dibius? Biusnya pakai apa? Ada pakai uang, ada pakai jabatan, pada dijanjiin menteri. Itu bius. Iya, ngikut. Wah, berkelanjutan. Haula qaumun attakhuzu. Siapa mereka? Mereka adalah kaum kami, kita, ittakhuzu yang menjadikan. Ini ikhbar fi maknal inkar. Ini ngasih tahu. Kalau balaghah jumlahnya khobariyah. Tapi maknanya inkar. Tidak. Laula halla kalau tidak. Ya'tuna alaihim datang kepada mereka. Ala ibadatihim. Untuk menyembah berhala mereka. Bisa nimbayin dengan kekuasaan. Yakni paksaan. Ini Dikianus cawe-cawe gitu. Bihujjah zahirah dengan bukti yang nampak. Au biburhan zahir dengan bukti sama nampak. Fa inna din la yu'khazu illa bihi. Sebab agama itu tak bisa diambil. Maksudnya tak bisa diyakini. Illa bihi. Kecuali dengan paksaan. Paham itu? Ini menarik. Kalau kita tanya pada diri kita, tadi sholat subuh apa enggak? Sholat. Kenapa sholat subuh? Karena terpaksa. Nanti datang zuhur, sholat lagi. Kenapa sholat zuhur? Karena terpaksa. Cuma bahasa fikihnya wajib. Fardu. Tuh di sini ada kata fardu. Paksa. Coba bayangkan, andai kata sholat sehari semalam 5 waktu dikurangi 1 subuh. Maka subuh sholat apa enggak? Enggak, karena enggak dipaksa. Karena enggak wajib. Mereka juga dipaksa. Si Ashabul Kahfi untuk menyembah berhala. Sujud kepada berhala. Tuh, gitu makna fardu secara harfiah. Tidak dalam konotasi, dalam konteks fikih. Iya. Wa fihi dalil ala anna ma la dalil alaihi minad diyanat mardud. Ini memberikan bukti dalil bahwa sesuatu ibadah perbuatan yang tidak ada dalilnya dari agama itu tertolak. Nah, kita dipaksa tapi ada dalilnya. Aqimus sholat, atus zakat. Fa inna taklid fihi ghairu jaiz. Maka ikut-ikutan nggak boleh. Ya, nggak ada dalil. Faman azlamu la ahada azlam. Siapa yang lebih zolim? Nggak ada. Yang lebih zolim mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Orang yang menipu Allah berkata dusta. Binisbatis syarik ilaihi ta'ala. Karena menuduh itu dusta. Zolim. Zolim syirik. Inna syirka la zulmun azim. Menuduh Allah punya teman. Apalagi menuduh Allah punya anak.
Kesel banget Allah itu. Musyrik, kafir, dicium-cium palanya. Ada cium tangan, diterima di masjid lagi. Ya, kan? Coba kalau ke rumah Pak Jamal itu ikan digoreng, bukan dicium. Ya, goreng aja juga udah nggak enak. Iya. Kalau urusan dia pribadi nggak ada masalah. Masalahnya kan di belakang ada umat. Dia imam, imamnya membesar lah. Masjidnya Istiqlal. Ya, kalau masjid belakang rumah saya nggak apa-apa. Masjid kecil. Oke. Wa idzi tazaltumuhum khataba ba'dul fityah ba'dahumul akhar bidzalika. Idzi tazaltumuhum uzlah. Ketika mereka meninggalkan mereka. Maksudnya sebagian mereka meninggalkan mereka. Tu idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna, dan meninggalkan apa yang mereka sembah. Paham maksudnya? Ataf ala dhamiril mansub fil fi'lil mutaqaddim. Itu adalah ataf, ya. Jadi kan mereka itu dipanggil sama Dikianus suruh nyembah berhala. Terus nggak mau ditinggalkan. Ketika mereka Ashabul Kahfi meninggalkan mereka, yaitu kaum penguasanya, itu maksudnya izil tazal tumuhum. Ketika kalian tinggalkan mereka, wa ma ya'budun, dan apa yang mereka sembah yaitu berhala, ai wali ajli annakum i'tazaltumul qauma wa ma'budahum illallah. Artinya, ketika kalian meninggalkan mereka kaum dan sesembahan mereka kecuali Allah, Allah mah enggak ditinggalkan itu. Fa innahum kanu ya'budun Allah wa ya'budun al-asnam kasairil musyrikin. Berarti mereka itu menyembah Allah dan menyembah berhala seperti halnya musyrikin yang lain. Paham maksudnya? Kan disuruh nyembah sama berhala. Umpamanya dia sembah, ngikut kata Sidikianus, terlepas dari motifnya demi keselamatan atau apa. Habis itu dia berangkat ke gua. Itu namanya nyembah Allah juga, nyembah berhala juga. Nah, faktanya dia disuruh sembah, dia nggak mau. Berarti dia hanya menyembah Allah. Kayak begitu di zaman kita luar biasa. Haji juga, musyrik juga, sholat juga. Apalagi di dunia politik. Sholat mah sholat. Yang dicari jabatan sama uang. Itu namanya nyembah juga sama Allah, nyembah juga sama nafsu. Nafsu itu kan berhala. Musyrik. Tuh. Tuh. Wa ma ya'budun, iya. Sama kasairil musyrikin. Yansur lakum rabbukum yabsutur rizqa lakum. Karena faktanya Ashabul Kahfi ini nggak mau sujud kepada berhala seperti dipaksa oleh Dikianus, dia tinggalkan itu menuju gua, maka yansur lakum rabbukum. Yakni Allah menebarkan rizki buat kalian. Pelajaran penting kita, ya. Enak nih harus dibaca sama PKS ya. Wa yuwassi'u lakum min rahmatihi, bukan cuma rizki, tapi diperluas, dicurahkan kasih sayangnya, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Allah menyiapkan buat kalian terkait urusan kalian mirfaq, ma tartafiquna bihi ay tantafi'una bihi. Kita kenalnya Rafiq. Rafiq itu teman.
Mirfak alat untuk membuat sesuatu menjadi teman. Kita sendirian di rumah, cari teman, baca Quran. Itu Quran itu alat yang kita jadikan sebagai teman. Demikian pula dengan cerita mereka. Apa yang mereka jadikan teman disiapkan oleh Allah, yaitu keimanan, ketauhidan. Tuh. Bagaimana itu realnya? Itu menjadi teman. Tantafi'un. Dia memberi manfaat. Apa manfaat iman? Tenang. Kembali, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo ma tartafiquna bihi ay tantafi'una bihi. Yang bisa kau manfaatkan min ghada wa asya. Berupa makan siang dan makan malam. Wa qad jazamu bidzalika liquwwati thiqatihim bi fadlillahi ta'ala. Mereka meyakini hal itu bidzalika karena kuatnya kepercayaan mereka dengan karunia Allah. Tuh, ini memberi informasi. Jangan dikira selama 309 tahun di gua itu mereka tak makan, tak minum. Akan minum. Tak diceritakan apa yang dimakan, apa yang diminum. Kita hubungkan dengan banyak cerita orang-orang yang dekat dengan Allah. Lalu sampai ke mulut kita, nah dia mah sarapannya kulhu. Tuh jadi teman makan. Al-Ikhlas, sarapan. Ntar makan siangnya surat Anu. Makan, kalau Allah menghendaki kayak begitu, nggak peduli BBM naik, gas naik, beras naik. Ya, itu kurang lebih. Ya, tazawaru bitakfifi zai wat tasdid. Ada yang baca tazawaru, tazawaru ada. Wala yaqa'u syi'a'uha alaihim. Dan tidak terjadi syi'a. Syi'a itu cahaya, pancaran. Alaihim, kepada mereka. Pancaran sesuatu yang menemani mereka itu tak sampai kepada mereka. Mereka tak merasa. Syi'a, sinar. Sinar matahari. Gua itu dua mulut, dua pintu. Pintu timur, pintu barat. Matahari memancar, masuk sinarnya itu yang membuat mereka hidup, tapi tak terasa panas. Demikian juga ketika hendak terbenam, sudah mulai miring, itu matahari juga enggak panas. Itu maksudnya, tazawaru. Layak kaum syi'a'uha ke matahari alaihim. Fayuzihim, lalu mengganggu, menyakiti mereka. Tidak. Li'annal kahfa kana janubiyan. Sebab guanya itu janubian. Paham? Janubian artinya utara selatan. Au li'anna Allah Ta'ala zawwaraha anhu. Atau bisa jadi Allah memalingkan cahayanya. Mudah sekali bagi Allah. Bani Israel 40 tahun minta kepada Nabi Musa, karena panas, minta kepada Nabi Musa dimendungin. Itu dinaungi awan. Tuh, nggak kena sinar matahari. Apalagi ini Ashabul Kahfi. Zatal yamin jihatal yamin. Takriduhum tatrukuhum wa tatajawazu anhum. Takridu. Takridu di sini tatruku, meninggalkan. Artinya ya matahari terbit dari timur,
kemudian terbenam di barat, di tengah-tengah kan nggak kena sinar matahari karena ditutup gua. Fala tusibuhum, tidak mengenai mereka batah sama sekali. Fajwah mutasa minal kahfi, di tengah-tengah gua. Aifi wasatihi, itu di tengahnya. Yanaluhum bardurrih wa nasimuha. Maka saat matahari di atas gua, dia nggak kena panas. Tapi karena mulut guanya ada dua, itu ciri namanya kahfi, ada angin yang lewat. Tuh. Fajwah mutasa. Fajwah itu lapang. Guanya lapang. Mereka tidur ketika matahari persis di atas kepala, maka yang lewat angin. Tuh di tengahnya. Zalika berikutnya, zalikal mazkur wa huwa sya'nuhum, seperti yang diceritakan, disebutkan itu tentang keadaan mereka, au tahawulus syamsi anhum, atau bergesernya matahari dari mereka, min ayatillah, bagian dari tanda kuasa Allah. Yakni dalail qudratihi, bukti kekuasaannya. Mayyahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah kasih petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Wa mayyudlil, siapa yang disesatkan, falan tajidalahu waliyyan mursyida. Maka dia tidak akan mendapatkan penolong yang memberi petunjuk. Ai man yahdillah bitaufiq. Siapa yang Allah beri petunjuk, hidayahnya namanya taufik, fahuwal muhtadi. Dialah yang akan mendapat petunjuk. Allazi asabal falah, yang akan memperoleh, mendapatkan keberuntungan. Wal muradu bihi imma as-sana alaihim. Dimaksud oleh ayat ini, mayyahdillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Ini adalah pujian buat mereka. Mereka dikategorikan oleh Allah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, awit tambih, atau mengingatkan ala anna amsal hazihil ayat kasirah. Atau peringatan buat kita semua bahwa contoh-contoh seperti ini banyak. Ya, kita masing-masing melihat, bercermin pada diri kita. Kita bertekad istiqomah, terus membaca surat-suratnya dengan tafsir Wahbah Suhaili, itu jangan dikira bukan hidayah. Maka nanti kita dapat masuk kategori muhtad, tunjuk. Ya, sementara keinginan bersama konsisten untuk berada dalam tekad ini, itu namanya taufik. Terus sampai kita laksanakan, dan itu namanya muhtad. Ya, awit tambi. Walakin al muntafa biha min man waffaqahullahu ta'ala litta'amul. Nah, petunjuk itu bisa dirasakan manfaatnya hanya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk memperhatikan. Nah, ini bagus nih. Kita hendaknya memperhatikan, ya Allah, alhamdulillah sampai saat ini gitu. Nah, itu memperhatikan namanya. Dan yang memperhatikan itu yang akan merasakan manfaat taufik dan hidayah. Pihak. Wal istibsor. Istibsor basor, melihat. Bukan cuma dengan mata kepala, tetapi mata hati. Mata hati masuk di dalamnya pikiran. Ya Allah iya. Ya Allah iya. Akhirnya yang tadinya berat jadi ringan. Wa mayyudlil, siapa yang menyesatkan? Di sini wa mayyakhzulhu, siapa yang menghinakan, yang dihinakan oleh Allah maksudnya. Falan tajidalahu man yalihi wa yursiduhu. Maka dia tidak akan mendapatkan orang yang menolongnya. Waliya yali, menolong, wa yursiduhu, dan memberi petunjuk.
Ya. Nah, sekarang akhir-akhir pelantikan presiden baru serta selesai masa jabatannya, tuh penolongnya udah pada kabur satu-satu. Nggak ada yang berani menawarkan diri sebagai pembelanya dalam debat-debat yang diundang. Dulu, waduh, Masya Allah. Si Anu tampil sebagai pembela. Sekarang mana? Nggak kelihatan. Ya, malah bahasa politiknya satu persatu udah ditinggalkan. Wallahu a'lam. Wabi ibaratin ukhra, dengan ungkapan lain, manihtada bi ayatillah, siapa yang berusaha mencari, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai petunjuk, itu namanya manihtada, atau yang mendapatkan petunjuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Waktaral iman bidalil, dan dia memilih iman kepadanya dengan dalil bukti, faqad hadahu, maknanya Allah telah memberi petunjuk kepadanya. Wa waffaqahu, dan memberi taufik. Wafaq itu kalau dalam bahasa surat kabar, taufik itu restu, setuju, likhtiarihi, untuk memilihnya. Waballam ya'khuz bi asbabil huda, siapa yang tidak berada pada posisi jalan petunjuk, asbab jalan, faqad dhalla, sesat ya. Wan haraf, menyimpang. Luar biasa dalam kondisi kebangsaan ini. Ya, jadi para politikus mikir pure otaknya buat politik, politik bagaimana mencapai tujuan tanpa melihat dasar-dasar berpikir keimanan, padahal dia orang beriman. Terus merasa menang, merasa, dan seterusnya. Enharap, menyimpang benar. Walan tajidalahu fayursiduhu wa yahdi. Maka dia tidak akan mendapatkan orang yang memberi petunjuk, yang membisikkan ke jalan yang benar, wa yahdi. Bukan nggak ada, banyak diingatkan. Ulama tetap mengingatkan, tapi nggak didengar. Ya, dulu zaman Nabi, sawa'un alaihim fa'anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau mereka tidak iman lalu sesat, itu bukan karena Allah, karena mereka nggak putus. Hmm, putus lagi wajah Jamal, ngopi sih, putus. Iya, Ustaz. Ah, Silakan. oh, deh, mana belum tahu. Iya, seperti sumber. Hmm. Watahsabuhum lau ra'aitahum. Engkau mengira mereka, kalau engkau tahu, engkau lihat air kozo, air muntabihin, bangun. Air kozo, muntabi artinya bangun. Lianna a'yunahum mutafat munfatihah. Sebab mata mereka melek. Tahsabuhum air kozo. Engkau mengira, kalau engkau ngelihat, kalau kita ngelihat Wanadhiro. mereka, ya, munfatih, matanya melek. Wahum rukun, niam, padahal mereka tidur. Jadi tidurnya melek gitu kali. Jam urakin. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal. Kami bolak-balik. Kadang miring ke kanan, kadang miring ke kiri. Li'alla ta'kulil ardu luhumaha. Agar badannya tak dimakan tanah. Ya, luar biasa. 309 tahun bolak-balik, Allah yang bolak.
ya, supaya nggak angus. Ya kita goreng ikan. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal li'alla ta'kulul ardu luhumuha wa kalbuhum basitun zira'aihi. Sementara anjing mereka duduk menghamparkan dua lengannya, yadaihi wasmu kalbihim kitmir. Anjingnya ada namanya, kitmir. Ontak Nabi ada namanya. Siapa? Koswa. Koswa. Hah? Waktu mau umroh sampai di Hudaybiyah, musyrikin Mekah menjegat, belum kelihatan. Tapi Koswa ketika dicambuk, disuruh maju, nggak mau. Sahabat nanya, aduh, kakinya patah. Nabi tidak patah. Karena ditahan oleh Allah. Di depan ada pasukan musyrikin Mekah mau menghadap. Sama persis dengan gajah Abraha ketika mau merobohkan Ka'bah sampai di Muzdalifah, di sebuah tempat yang disebut dengan wadi lembah Muhasyar, itu kalau dipecut untuk maju menuju Ka'bah nggak bergerak. Tapi kalau balik pulang dipecut jalan. Itu nggak mau menuju Ka'bah gimana? Itu dalam tafsir disebutkan ditahan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan nih pasukan berani matinya bukan ditahan, ditenggelamkan di bumi oleh Allah. Ini ngapain pakai ada pasukan berani mati? Itu adu domba sama rakyat. Dia kan presiden rakyat yang memberikan keamanan kepada rakyat. Wa kalbuhum basitun zira'aihi ayyadaihi. Wasmu kalbihim, nama anjingnya Kitmir. Bil wasid bifina'il kahfi. Ya, di depan pintu. Umumnya anjing jaga tuh, atau di tengah sana. Fina, Fina beranda. Wakila bibabil kahfi. Ada pendapat di pintu kahfi. Wa kana yataqallabu fin naum wal yaqdhah mis mislahu. Misluhum benar. Wa kana misluhum. Dia juga balik-balik badannya. Kadang sebelah kanan, pulang ke kiri. Gitu. Seperti mereka. Lawit tola'ta alaihim fanazarta ilaihim. Kalau engkau taunya Nabi Muhammad, ya, Allah lagi cerita kepada Nabi Muhammad karena memang gara-gara musyrikin Mekah minta saran kepada Yahudi, Nasrani, pendeta di Madinah untuk mengetes benar apa enggak dia Nabi. Yang tahu informasi Muhammad adalah Nabi kan ahlul kitab. Karena di kitab mereka udah disebut. Datanglah di Arab. Orang Arab nggak punya informasi, dia nggak punya kitab suci. Maka dia ragu, bagaimana caranya? Udah datang minta fatwa ke ahlul kitab. Udah tanya aja tuh si Muhammad. 3 persoalan. Pertama tentang ruh, tanya. Yang kedua tentang Ashabul Kahfi, tanya. Tuh ini turun Ashabul Kahfi. Ceritain Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Lawit tola'ta alaihim fanazarta ilaihim. Kalau engkau amati mereka, maka engkau lihat minhum ru'bah. Ru'bah apa ini? Mana'ahumullahu birru'bi min dukhuli ahadin alaihim. Ru'bah tadinya takut. Kalau engkau perhatikan mereka, nih imajinasi. Allah menceritakan kalau saja kita tahu pada saat itu di Kahfi ada orang udah lama, terus penasaran, kita mau tahu masuk ke dalam, maka
nggak mungkin masuk karena dihunjamkan rasa takut kepada siapa saja yang penasaran mau masuk. Itu maksudnya. Ya, lawit tolak alaihim lawallaita minhum walamulita minhum ru'ba gitu. Pasti itu dipalingkan dan andai kata sampai ke muka gua nggak berani masuk karena takut gitu. Warabu al khauf itu takut. Alladzi lam yausadr yang memenuhi rongga dada. An Muawiyah radhiyallahu an. Ada hadis dari Muawiyah. Annahu ghazar Rum. Bahwasanya Nabi menyerang Romawi. Famarra bil kahfi, lewat di depan gua kahfi. Faqala, maka dia berkata, lau kusifalana minha an haula. Kalau dibongkar terkait dengan peristiwa kahfi kepada mereka. Panazarna ilaihim. Maka kami semua akan melihat kepada mereka. Faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Abbas berkata, laisa laka dzalik. Engkau tak punya hak untuk itu. Wa qad mana Allahu taala minha man huwa khairum minka. Allah melindungi orang-orang yang lebih baik dari engkau. Mana'a menghalangi melindungi. Faqala, maka Allah berfirman, lawit tola'ta alaihim tu lawallaita minhum firara. Kalau engkau berusaha untuk menelaah, mencari tahu tentang mereka, maka Allah palingkan dari mereka firoro, lari. Enggak jadi. Enggak jadi. Walam yusma, walam yasma, dia enggak akan dengar. Waba'asa nasan, falamma dakhulu, kemudian Allah Allah bahasa membangkitkan nasan, orang-orang. Falamma dakhulu, ketika mereka orang-orang itu masuk ke gua, ja'atrih, keluar angin. Fa'ahraqathum, lalu membakar mereka. Anginnya angin panas, berarti. Angin panas. Angin panas itu pada ngerokok kali. Di dalam pada ngerokok aja mal. Iya, San. Pak Jamal Ayo. ngendusin tuh, Ustaz. Pak Jamal Hah? baru ngendusin. Saya Iya, Tiduran dia barusan. Iya, lagi di ketiduran. gua kafe. saya lagi di gua kafe tadi. Iya, ketiduran itu baru ngendusin dia tuh kaget tuh jadinya. Masya Allah. Jadi Ya, dibangunin sama menarik ya sama cerita. Kitmir tadi dibangunin. Kitmir. Kitmir. Kitmir berkaki dua. Baik, kita kasih kesempatan dulu Ustaz, buat ibu-ibu yang ingin bertanya, berdiskusi. Boleh. Bu Ya, Roisa silakan. siap-siap ya ini mau bertanya. Dan Silakan. siap-siap kapan kita ke sono gitu. Oh gitu. Nah, Pak Jamal itu tanya Bu Raisa kapan kita ke sono gitu. Dia Sono mah yang udah mana Ustaz? berkali-kali. Rumahnya kan banyak Bu Roisa ini. sono itu apa maksudnya? Iya. Hah? Sononya itu apa? Sono itu apa? Iya. Karena kan temanya lagi kahfi. Oh, Kahfi. Gua kahfi. Hmm, iya. Silakan Bu Karena Hilwani, Bu ada yang mau disampaikan? Ika, Bu Sofia, itu Bu Opi Ustadz ini. berarti Ya. kok yang dampingi kok maksudnya kok anjing gitu? Emang nggak ada yang eh, Iya benar. berarti boleh gitu kita piara anjing? oh iya. Masya Allah. Kayaknya Ibu mau merah anjing. Enggak, ya maksudnya kok kita kayak ada mikir kok anjing gitu yang dibawa ada nggak rahasianya yang bisa di Nah, pertanyaannya diformulasikan. Pertanyaan yang harus diformulasikan begini.
Ya, dengan fenomena cerita Kahfi bersama anjing ini ada pelajaran apa gitu. ya maksudnya begitu. Sebab kalau iya, sebab kalau pertanyaannya kenapa anjing, Iya nggak gitulah, kambing nggak bisa atau ngolah kucing, pertanyaan. gitu kan? Nah itu nggak bisa pertanyaan itu, sebab itu kan apa namanya Haknya Allah. wilayah Allah. Ya, Iya. Baru kemudian fenomena melahirkan hukum, bukan fenomena, fakta mereka bersama anjing. Apa pertama? Boleh piara anjing, yang penting tetap dijaga hukum-hukum Islam terhadap anjing. Sejauh itu mampu kita jaga, oh sangat boleh. Gitu. Kalau tidak mampu menjaganya, menghormati hukumnya, itu nggak usah. jangan. Gitu. Iya. Akhirnya pada posisi itu ada satu pendapat seperti tadi. Kita umpamanya, oper aja nggak apa-apa. Karena dikasih kandang di depan. Kalau mau cuci, ya kan pakai selang disemprot, kasih makan. Bagus. Dia menjaga rumah. Tahu. Boleh. Yang penting jangan dilepas. Keluar masuk anjing, kamar, masuk tempat tidur. Itu umpamanya. Nah, yang kedua malah punya kesimpulan lain. Ini menunjukkan anjing itu tidak najis. Tuh, menunjukkan tidak najis. Sebab Ashabul Kahfi mukmin dia pelihara anjing, tidak ada bayangan senantiasa berjauhan dengan anjing. Namanya piara. Apalagi sarana prasarana tempat tinggal pada saat itu tidak sekarang. Dan tidak ikut. Masing-masing sesuai dengan interpretasinya. Maka atas dasar ini, umpamanya itu tuh, mantan rektor IAIN dulu ya, Profesor Dr. Harun Nasution, piara anjing. Kita tinggal di sebelah rumahnya, dari tembok tinggi suka ngintip, dia lagi mandiin. Apalagi setiap pagi kalau kontrol komplek asrama, dia selalu bawa anjing. Enggak bagi dia. Dan Imam Hanafi mengatakan anjing tidak najis. Yang najis itu cuma liur. Selama kita bisa menjaga liurnya, itu tidak najis. Bahkan diperkuat lagi ayat yang belum kita sampai. Itu anjing yang terlatih, maka terkamannya binatang buruannya itu halal. Yang terlatih sejauh mana terlatihnya? Suruh tangkap-tangkap, suruh lepas-lepas. Kayak begitu gambaran di Al-Quran. Maka ketika dipakai berburu, anjingnya dipegang, buruan, objek buruannya sudah kelihatan, dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Tangkap, kena, halal. Tuh. Kalau digigit ininya, tengkuknya, itu kan emang singa itu kalau berburu kerbau apa-apa segala macam kan urat leher kayak kita menyembelih. Halal. Karena kita lepas sudah Bismillah. Tuh, gitu. Iya. Daripada kita lepas Pak Jamal, suruh tangkap ayam, ya nggak kena-kena. Bismillah, lepas Pak Jamal, tangkap ayam ya, dia yang jatuh. Lah kan itu kena liurnya. Ah, Lah baru kan nangkep itu. persoalan kedua. Hmm. Kan kalau yang mengatakan halal liurnya pun nggak najis. Tetapi kalau pada posisi bahwa liurnya najis, maka yang dikenakan gigitannya dicoek pakai pisau. Oke? Astagfirullah. Ah, itu. Boleh kalau Bu Roisa mau praktek. Pokoknya babi hutan, mereka mau konsumsi. Umpama babi hutan mah contoh haram ya. Atau najis. Yang lain lah, umpamanya kijang, rusa. Lepas bismillahirrahmanirrahim. Pas, dia kejar, tangkap. Dan yang ditangkap memang binatang buruan itu leher. Lehernya. Udah.
Kalau posisi fikihnya yang lepas anjing pada saat itu liur anjing najis, nah itu diduga ada dikorek atau dicuci bersih. Iya, tuh. Nah, kalau sikap kita nih Ustaz, sikap kita nih. Ya, Nah, kita kan orang orang awam gitu, nggak kayaknya nggak bisa juga tuh menjaga menjaga kayak gitu, menjaga yang liurnya dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh Ustaz? mm. Ya enggak miara Terhadap kok. Lah, nah, Enggak terhadap usah itu miara. binatang itu. iya, Cari Iya, kita pemasoknya. nggak mungkin melihara gitu. Tapi kan ada nih iya. sebagian tetangga kita Iya. Muslim gitu. Dia melihara Mm-mm. anjing. Bahkan ada Iya. orang lari-lari pagi pakai jilbab bawa anjing itu gimana sih? Orang gemblong. Lama Ada nih di saya. Tapi berarti. Mm-mm. itu Ada di saya. seharusnya anjingnya pakai jilbab. Nah, mungkin udah Pakai jilbab geret Iya, jadi kan anjing. Aneh. itu udah anjing orang-orang yang halal lihat, itu. Ustaz. Orang-orang lihat nih orang awam nih kita nih orang awam nih yang Iya. lihat pasti kan bilang, ih kok tuh dia Lah, merah iya. anjing ya, gitu Lah, kan. Aneh kan? ngelihat mah nggak dilarang. Yang dilarang kan bersentuhan. Ya dah? Nah, Iya sekarang kita kita sikap kita. kita memprotek diri semampu mungkin menjauhi. Hmm. Kalau menjauhi jangankan melihara, ya. Jangankan sampai lari-lari bersamanya, ya nggak mungkin. Kan itu yang ibu tanya maksudnya. Ya maksudnya sikap sikap Maka kita gitu, melihat melihat itu gitu, gimana Ustaz? Ibu mau ngasih tahu, lah Mbak, ya jangan bawa anjing, Mbak. biarin aja. Sementara ya Iya. masyarakat kita jadi gini, eh itu boleh ya merah anjing tuh lihat tuh yang berjilbab tuh merah anjing kayak gitu, umpama ada di Lah, pikiran, salah ada di salah yang pikiran. ngomongnya salah. Iya, mungkin ada Oleh di karena pikiran itu, sebagian orang, mungkin ada di pikirannya. nah, apalagi kalau ada sebagian pikiran kayak begitu, memang secara fikih ada. Maka, bisa jadi kita baik sangkanya dia pada posisi fikih yang membolehkan. Beres, selesai. Ya udah, biarin Walaupun aja. ada ya, walaupun ada dugaan lain karena ketidaktahuan atau Saya ada dugaan lain. hmm, Ya, gimana? pernah gitu di suatu acara gitu kan, mereka ada acara Ya, siraman gitu kan, ngundanglah ya. taklim dari kita Mm-mm. nih Ustaz ke Undang rumahnya buat Ustazah acara Hewani gitu bilang Ah, Pak. sini Ustaz iya. ya. Nah Terus terus sehari-hari di rumah mereka tuh anjing Ada memang anjing dijilat-jilat. berkeliaran gitu. Sehari-hari anjing ya masuk Iya, keluar masuk ke dalam. Sementara waktu ada iya. kita kan Terus, memang dikandangin gitu. Waktu ada kita memang dikandangin. iya. Nah itu kan kita masuk tuh ada rasa gimana gitu. Dari dirasa kita Nah, apa ini nggak bekas anjing ya? gampang Apa ini banget. ya kan? Umpamanya kebetulan ibu sendiri masuk ada Hmm, rasa gitu, jangan masuk, iya. jangan Tapi tetap jangan masuk. masuk, Ada rasa tapi tetap. jangan masuk artinya jangan datang. Nggak Nah Daripada iya, tahu, datang kemudian Ustaz. punya perasaan begitu kan salah sendiri. ya kita Ibu tadinya kita merasa kan nggak begitu tahu lah. saat kan tadi kita nggak tahu saat kita nggak tahu. Pas sudah sampai tuh ada anjing di kandang. Terus sementara orang bilang, ya kan kalau sehari-hari dilepas. Nah kita udah di dalam bagaimana ceritanya tuh Sat? Nggak Nah, ada. ceritanya sesuai dengan pikiran yang ngomong, masa pikiran yang lain. Iya masa kayak kita udah di dalam masa kita mau mau pergi gitu kayaknya kan nggak ini banget gitu. Orang udah Iya, emang cuma dua pilihan. Mau diem mm-mm. dengan perasaan kayak begitu atau mau pulang. Selesai. Ya kalau kita Tinggal pulang diputer tuh pikiran. Iya, mm, tinggal diputer pikirannya. Kan kalau pulang gak dapat nimbang-nimbang. berkat pokoknya. bukan soal gitu Ustaz. Bukan soal gitu. Soalnya kan kita nih
namanya dipanggil sebagai pengisi acara lah gitu ceritanya. Lah kalau kita pulang kan acara mereka juga ngaco semua jadinya Ustaz. Kan kita serombongan gitu, segrup. Maksud Berarti saya Ibu putar udah. pikiran bagaimana kita bisa selamat dari pikiran kita sendiri. Hmm. Paham kan? Jangan Iya, kemudian terus pikiran kita tahu sendiri caranya mengikut bagaimana Ustadz yang mau ditanyain. soal cara, soal teknis. Nanti cara saya bisa beda dengan cara yang lain. Contohnya, Begitu. Kan kasusnya begitu. Kita jadi berantem sama pikiran kita. Maka yang hmm, bersangkutan bisa mengatasi. hmm, Umpamanya, oh iya mungkin. Kemarin jalan-jalan di rumah karena mau ada acara kita ini. Udah dibersihin rapi. Terus di kandang. Umpamanya salah satu. Tapi kalau dengan cara berpikir kayak begitu masih saja, kan nggak bisa yang menyelesaikannya orang lain. hmm, Saya cuma sekedar ilustrasi. Kasusnya bukan anjing. Acara syukuran Agustus. Itu udah kita tahu. Ada musik segala macam. Di mana syukurannya? Diundang buat ngedoain. Apa enggak mau mati? Lah, udah saya nggak datang. Apa artinya doa Robbana atina fid dunya hasanah terus habis itu gunjrang-ganjreng sampai pagi? Ya, loh, apa kata orang itu? Apa kata Allah itu? Tadi doa, apa namanya ngeledek Allah itu syukuran. Apalagi atas nama syukuran terus musik, ada minum-minum. Iya. Eh, Kan begitu. Nah, kan kasusnya berbeda antara saya dan ibu. Kalau saya sih, iya. Oh iya, anjingnya udah Kasus dikandangin, joget-joget udah sama kasus dibersihin. anjing. Iya, yang penting kan berkatnya umpamanya. Ya, itu. Ya, kalau itu kan, kalau amplopnya emang nggak dijilat anjing, Bu. Iya benar. Benar, bisa Masukin dikantongin. iya kan? Kalau ekstrim gitu, misalkan gini ekstrim Ustaz nih. Begitu kita sampai lah, gitu kita lihat nah ada. Lah kita kalau mundur serombongan semua mundur, sementara kan kita nih satu satu grup gitu acara kita yang bawa gitu kan. Ya kan Iya. nggak mungkin juga kita bikin kacau acara orang gitu Ustaz kayaknya. Bu, apa yang Ibu kemukakan soal teknis, bagaimana caranya? Di satu sisi ada rombongan, di sisi lain pikiran batin terganggu sama sekali. Itu kan teknis namanya. Hmm. Maka Itu udah dipulangkan kepada terjadi yang ya, Bu? bersangkutan. Bu, boleh nanya nggak? Sudah, Itu tadi udah terjadi belum? Hah? sudah, sudah. Waktu itu Ibu ngapain jadinya? Ya, saya tetap Oh stay di iya, situ karena memang semua acara, tapi memang waktu itu anjingnya sudah oh dikandangin. iya. Tempatnya sih bersih gitu di suatu tempat Dan yang dia pikir musola dan seperti musolahnya mereka. dan dan kita tidak dimintai pertanggungan jawab terhadap perbuatan yang bukan kita yang melakukan. Itu Hmm. kan urusan dia. Itu, Iya, mm, itu ya. iya. Udah besok-besok udah panggil saya aja, jangan nanya di sini. Bu, ya benar fenomena sosial yang kita hadapi dalam bermasyarakat, bersosialisasi kayak begitu. Iya. Bahkan ada kadang-kadang di antara keluarga kita. Itu ada keluarga di sana, Garut tahu sendiri. Mm, Kan memang mereka mengatasi hama, tikus terutama, itu umum, pada punya anjing semua. mm, Ya, anjing semua. mm, Kita ke rumahnya, masa kita diminta tanggung jawab semua? Kagak selama kita nggak melihat secara persis dan nggak melakukan apa-apa yang mm, dilarang terkait anjing, mm, nggak mm. ada tanggung jawab. Oh iya, iya, iya. Gitu. Iya, Ustaz. Nah, tadi pikirannya itu menjadi luar biasa, sehingga kalau disimpulkan titik anunya apa namanya kesalahan kita, kita ada dalam pikiran bahwa apa yang mereka lakukan tak sesuai dengan syariat, kena kita, itu yang masalahnya. Mm, Kalau kita mau nggak kena, iya, mm. iya, yang Ya. merah dia, ngasih makan dia, yang suruh Mm, berkeliaran di dalam rumah dia, masuk kita kena. mm, Iya,
Nah, Ya, tidak pula kita tidak diminta terlalu ekstrim. Paman dah, kita pakai sendal. Dalam nggak kita pakai kaos kaki. Udah, habis pulang dari itu kaos kakinya buang. Kan beres. Sendalnya jangan dibuang. Nggak usah beli lagi. Umpama, umpama. Iya, Allah alam besar. ya. Sekarang Ustaz. Ya, wes. Saya afwan Ibu, Masya Allah. Besok Ada lagi yang lain? yes. Pak Pak Jamal miara juga Pak Jamal. Nggak ada masalah. Gimana nggak mau kalau saya udah. Hah? Pak Jamal nyara anaknya, Pak. Ustaz, Pak Jamal nyara anaknya. Kata Anaknya siapa Pak babi Jamal. haram? Kata Pak siapa Jamal. babi haram tuh Pak Haji pegang kepalanya. Iya. Pak Jamal tuh nyara anaknya, Pak. Benar. Awas ya, dikira anak anjing. Iya, ada lagi. Jadi musyrikin Mekah datang Nabi Muhammad berbagai cara untuk menolaknya, kehabisan jalan. Itu tadi yang saya ceritakan. Akhirnya dia minta fatwa mau para pendeta di Madinah, Yahudi dan Nasrani. Dapat cara. Udah, kalau dia benar Nabi diuji. Pertama tanya tentang ruh. Kedua tentang Ashabul Kahfi. Yang ketiga tentang Zulkarnain. Maka nanti ada cerita di surat Kahfi Zulkarnain. Ya atau tidak? Itu luar biasa Allah. Dulu ketika pendeta Nasrani dari Yaman datang ke Madinah mau berdebat tentang ketuhanan Nabi Isa, turun surat Ali Imran. Padahal Nabi kan jauh jaraknya 500 tahun lebih, nggak tahu tentang Nabi Isa. Tapi diceritakan oleh Allah mulai dari eh, Maryam mengandung, lahir, terus kaumnya menganggapnya sebagai Tuhan. Tahu dia. Itu yang membuat kita yakin Al-Quran yang benar dari Allah. Allah. Iya. Itu sebentar Pak Jamal. Itu kemarin dalam debat kan setelah itu Nazarudin nyium kepala nerima di Istiqlal kan di YouTube ramai debat. Terus digabung di situ ada Adi Hidayat. Terus di situ ada siapa itu dari yang keras dari Wahabi lah yang keras. Keras. Terus ada Nazarudinnya. Kenapa diterima? Dia jawabnya menurut saya lemah sekali. Jawabnya, dulu aja Nabi menerima pendeta Yahudi Nasrani dari Yaman. Itu yang turun surat itu. Dulu kan datangnya karena memang mau memperdebatkan tentang Isa. Kalau ini kan datangnya Allah alam besar. Iya, gimana mau ada bacaan lagi? Baik, cukup Pak. Tidak ada lagi yang disampaikan. Cukup ya, Bapak Ibu. Amin, Baik, amin, terima amin. kasih Ustadz dan Ibu-Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kajian kita menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah. Kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Diingatkan kembali nanti pukul 10.30 kita masuk ke kelas kedua kajian Bulughul Maram. Iya, iya. Cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.